Salawatul karim Syarron wa hawla alfa alfin ala rasulil mu'alla. Ya Allah, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdil zalimi la yamliku li nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil awiyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin dan hadirat para petualang yang sedang menempuh jalan Allah yang dirahmati dan berkati Allah. Sudah barang tentu kita sudah tidak ngantuk lagi, sudah tidak letih, sudah tidak lembek. Asal semalaman suntuk kita ditidurkan oleh Allah sebagai satu relaksasi yang terbaik. Wa ja'alna naumakum subatan, dan kami jadikan tidurmu adalah sebagai relaksasi. Sudah barang tentu kepada pagi hari ini kita dalam keadaan fresh, menghirup udara pagi yang begitu segar, yang mana semalaman suntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala cucikan alam sekitaran kita. Subhanallah, betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, sehingga waktu pagi-pagi hari seperti ini ya, kita segar untuk bernafas, sehingga Allah pun mengingatkan was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh, waktu pagi seperti ini apabila kita lega untuk bernafas, untuk kita menghirup oksigen di pagi hari. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati dan berkati Allah, maka yang lembek kuat-kuatkanlah, yang lepak gagah-gagahkanlah, yang ngantuk celik-celikkanlah, karena itu adalah pastikan tipu daya setan untuk memperdaya manusia supaya kita umur-umur kita ini tidak mendatangkan barakah. Masih kita membahas tentang apa yang telah disampaikan oleh para arifin billah, al-huznu ma'a fuqdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Sangat sedih ataupun perasaan sedih karena tidak dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah, akan tetapi merasa malas, berat melakukannya adalah tandanya terperdaya oleh syaitan. Halusnya bisikan-bisikan setan itu sehingga Rasulullah SAW mengatakan yajri madrotan. Bisikan-bisikan setan itu yajri, berjalan, ya, mengalir dengan deras, seperti berjalan dan mengalirnya darah kita. Apa terasa oleh kita? Darah awak lo kuat sangat mengalirnya. Tak ada tuh. Begitulah setan dalam memperdaya manusia. Maka waspadai. Masuk ke pembuluh-pembuluh darah kita tak terasa, tahu-tahu tangan ini bergerak kepada perkara yang tidak diridhai Allah. Tahu-tahu mata kita ini melihat benda-benda yang tidak diridhai oleh Allah.
Tahu-tahu lidah kita ini berkata-kata ataupun melafazkan kalimat yang tidak mendapatkan ridho Allah. Tahu-tahu kita terus tidur nyenyak. Padahal selepas isya, sebelum kita tidur, aku nak bangun malam, salat tahajud malam ini. Tiba waktunya telajak sampai subuh. Aku nak puasa pada pagi hari ini. Puasa bulan Muharram, karena Rasul mengatakan bahwasanya afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamul Muharram, siyamul Hurum. Sungguhnya sebaik-baik ibadah puasa, seutama-utamanya ibadah puasa selepas bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, arba'atun hurum. Maka kita berusaha untuk kita mempertingkatkan quality maupun quantity amal ibadah kita yang tadinya hanya asal-asalan ataupun yang sambil lewat, kemudian kita ada kesungguhan. Karena kalau tak sungguh tak jadi. Kalau hanya sakat salah tadi semalam tak salat tahajud. Jadi sesungguhnya manusia dalam arti yang luas terikat dengan kehendak Allah. Ia tidak mampu memberi hidayah kepada manusia secara sempurna. Petunjuk ataupun hidayah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang menghalangi atau yang menghijab di antara kita dengan Allah ada 3, yaitu hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri, kemudian syaitan yang ada di luarannya, walaupun di luar tapi dia boleh masuk menerusi saluran darah kita, lubang-lubang yang 9 lubang yang ada pada setiap kita ini dia keluar masuk, subhanallah. Sehingga kalau masuk terus di dalam badan kita, yang diusik adalah hati kita, istana diri kita. Karena kerajaan apapun, sekuat apapun, kalau istananya sudah ditumbangkan, rajanya sudah ditumbangkan, penguasanya sudah ditumbangkan dalam istana itu, maka runtuhlah kerajaan kita. Sistem kerajaan diri kita ada dalam hati kita. Istana diri adalah hati kita. Yang akan diattack oleh syaitan itu adalah hati kita. Maka perlu setiap kali kita buat ibadah itu ada kesungguhan masuk ke dalam hati. Jadi gerak raga, gerak minda, dan gerak rasa. Gerak rasa ini kita berusaha untuk senantiasa sertakan 3 dalam 1. Kalau tidak, memang syaitan terus akan menempati ruangan hati yang kosong dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang kosong automatically syaitan masuk dalam. Kalau setan sudah bertakhta di dalam hati, maka seluruh kerja-kerja yang dilakukan oleh manusia yang di dalam hatinya ada syaitan, maka kerja-kerja yang dilakukan, dia menyuruh tangan untuk berbuat perkara-perkara yang mungkar, memerintahkan kaki untuk melangkah ke perkara-perkara yang mungkar, memerintahkan mata, telinga, dan seluruh anggota badan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka perlunya adanya kesungguhan. Satu saat saja kita kosong, otomatis setan zoom masuk dalam. Maka tanpa kita minta pertolongan kepada Allah, susah rasanya kita nak berbuat baik. Memang berat. Sehingga pepatah mengatakan berbuat baiklah pada berbuat jahat jangan sekali. Artinya dalam sepanjang hayat kita, pagi, siang, malam, kita berusaha untuk memperbaiki supaya kita baik. Memperbaiki dari masa ke masa diri kita. Ibda binafsi. Mulakan dari diri sendiri. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ardh. Innahu la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Sebenarnya Allah tak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Keinginan Allah supaya kita ini berbuat baik. Setiap pagi, setiap hari kita melakukan dengan kebaikan. Kalau pagi-pagi seperti ini sudah kita mulakan dengan keburukan, artinya kita membuka lembaran sejarah pagi ini dengan keburukan, dengan malas buat ibadah.
Dengan sholat subuh tidak berjamaah, apatah lagi kalau sampai tidak melakukan sholat subuh. Sedangkan sholat subuh tak jamaah saja pun rugi. Pikir-pikir, hitung-hitung, punya hitung, pasti rugi. Maka dengan adanya hadis-hadis yang menggalakkan ataupun hadis-hadis fadhailul amal, keutamaan-keutamaan beramal, adalah sebagai satu daya interest bagi kita untuk kita lebih giat lagi. Man shalla subha fil jamaah faka'anna maqama lailatul lahu. Contoh seperti ini adalah hadis fadhail. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka Allah akan memberikan pahala sama dengan kita melaksanakan sholat sunat semalaman suntuk. Padahal sholat subuh hanya 2 rakaat. Tapi apabila kita lakukan dengan berjamaah, maka nilai yang dijanjikan oleh Allah itu lebih baik daripada sholat semalaman suntuk. Tak berapa kali Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, para imam, mereka jarang tidur malam. Sikit untuk tidur malam. Qalilan minal laili ma yahja'un. Sikit dari malam itu dia tidur. Banyaknya adalah dibuat ibadah. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal setiap satu malam dia ada 300 rakaat dia sholat. Bayangkan. 300 rakaat sholat sunat. Lu sholat sunat apa wae? Ya banyak sholat sunat. Maka itu belajar. Kalau tak belajar tak tahu. Sampai 300 rakaat. Rasulullah SAW sholat malam sampai kaki bengkak-bengkak karena lebih banyaknya berdiri. Kalau 1 rakaat saja surah Al-Baqarah disambung dengan surah Al-Imran, disambung dengan surah An-Nisa, sambung surah Al-Maidah, 4 surah. 1 rakaat. Berapa puluh juzuk 1 rakaat. Ya Allah, betapa kurangnya sekali amalan-amalan kita. Maka kita berusaha untuk mujahadah. Kita memperingati ma'al hijrah, kita memperingati ini hijrah. Hijrah membawa kejayaan, hijrah membawa kemenangan, hijrah membawa kesejahteraan. Ya buktikan dalam gaya hidup kita. Tidak hanya merupakan satu cogan kata sebagai penyedap kata-kata, penyedap kalimat saja. Jangan. Perlu buktikan dalam gaya hidup itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada siapa yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, yang sungguh aja, yang tak sungguh nak kata nak, itu tak jadi lah, tak boleh jadi. Sungguh-sungguh. Maka ada istilah mujahadah. Jahadu, jahada, yujahidu, mujahadan. Artinya mujahadah itu kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suruhan Allah. Karena kalau tak sungguh-sungguh kan, nah setan pun menghalanginya, hawa nafsu pun tidak diperalat oleh setan untuk menghalangi kita supaya kita ini berat, malaslah, penatlah, letihlah, lembeklah, lenguhlah, sakitlah. Padahal sebetulnya tidak. Sebetulnya kuat. Coba contoh aja lah. Kalau kita tadinya malas, pagi-pagi seperti ini berat, tiba-tiba ada suara yang memeranjatkan kita. Mungkin bom jatuh. Rasa ngantuk, letih, lembek itu tadi terus hilang semua. Karena terperanjat suara yang membahayakan. Ini suara yang membahayakan. Contoh, kita tadinya ngantuk, letih, lembek, lemas, malas, gitu. Nah, mengeluh sakit badan. Padahal memang tak sakit. Coba kemudian rumah yang ada itu kemudian kebakaran. Adakah kemudian dia pun duduk ada di situ bermalas-malasan? Mesti dia lari lintang tukang terus dia cergas. Tadi tak cergas macam itu, kenapa pula cergas? Itu loh kebakaran. Ribut meledak pun bomba. Tak ada ngantuk lagi.
Sebenarnya dalam setiap keadaan kita boleh lawan seperti itu. Perasaan malas, perasaan berbuat berat untuk melaksanakan ibadah. Sebenarnya kita boleh lawan sendiri. Kalau kita tak boleh nak lawan, memang syaitan akan menguasai kita. Namanya kita ini perang abadi kepada syaitan. Inna syaitana lakum aduwa fattakhizuhu aduwa. Setan itu musuh, jangan dianggap kawan, maka jadikanlah dia musuh, perlakukan sebagai musuh. Aku nak member dengan setan, masa siapa tahu setan jadi baik. Aku nak berbaik dengan setan, yuk kita berkawan yuk, aku jadi member awak. Baik ya, tak ada lah dalam kategori setan baik itu tak ada. Kita kena waspada. Kita dikepung kanan, kiri, depan, belakang. Nasib baik kita tak nampak. Kalau nampak memang. Kalau kita nampak pecel-pecel. Biasa Ustaz. Iya, tak nampak. Cuman. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Sungguh kami akan halangi di hadapan mereka, di belakang mereka, sebelah kanan mereka, sebelah kiri mereka. Dan Engkau ya Allah tidak akan dapati mereka itu bersyukur padamu. Itu sumpah dari syaitan. Maka jangan diikut. Waspadalah dengan musuh yang satu. Maka keletihan, kemalasan, lembek, membawa akibat kepada terpenggalainya ibadah. Membawa akibat akan berkesudahan kepada penyesalan. Maka satu-satunya obat yang mujarab untuk menangkal penyakit malas, letih, lesu, lembek, lepak, lembut, lembab, tiada lain adalah dengan mujahadah. Mujahadah sampai bila? Ya sampai berterusan. Jangan memberi peluang kepada perasaan malas, itu jangan diberi. Maka perasaan malas itu pun sendiri merupakan satu gendala manusia untuk berjaya. Kan Rasul mengajarkan terdapat penyakit jiwa, penyakit psikologi, malas di antara. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu 8 perkara itu penyakit-penyakit psikologi. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu dari bingung, sedih. Bingung, sedih. Bingung aja. Confused aja. Boring. Nak memilih mana satu yang tak boleh. Bingung. Hazan, sedih lagi. Pagi-pagi dari mulakan dengan sedih. Kalau pagi dari mulakan dengan sedih, sepanjang hari kesedihan akan meliputi dia. Maka mohon perlindungan kepada Allah. Rasul ajarkan. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Mohon perlindungan denganmu dari lemah dan malas. Lemah dan malas. Lemah, lembek, lembut, lepak. Hel semua. Lemah, lembut, lepak, lembek, letih. 5 L. 5 L. Maka mohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhi. Namanya mohon perlindungan. Itu ya jangan dibuat. Wa'udzu minal jubni wal bukhl. Mohon perlindungan denganmu ya Allah dari penakut dan kedekut. Penakut, kedekut. Itu kendala. Merupakan penyakit psikologi yang menghalang manusia dari dekat dengan Allah. Yang menghalang manusia dari bersifat progresif. Menghilangkan manusia dari sifat untuk maju ke hadapan. Perjalanan hidup ini sentiasa berjalan. Ibarat pusingan tayar. Tembok-tembok berada di atas, tembok berada di depan, tembok-tembok berada di bawah, tembok-tembok berada di belakang. Pusingan tayar, berputar. Itu perjalanan sejarah hidup manusia. Maka perlunya kita sentiasa mohon pertolongan kepada Allah. Wa'udzuka min ghalabati dain wa qahri rijal. Dililit utang itu pun juga penyakit psikologi karena mikir utang tak habis-habis.
Ya, wala qadin wa rijal, diperdaya orang. Kadang-kadang kita kawan, kadang-kadang zaman sekarang ini lah. Kadang jeruk makan jeruk. Ya, artinya kawan makan kawan gitu loh. Kawan baik, rupa-rupanya dia tipu juga. 30 tahun lah kita berkawan dengan dia. Sampai hati dia menipu saya. Ya, itu namanya jeruk makan jeruk. Ya, maka mohon pertolongan kepada Allah. Wala qadin wa qadin. Di dalam melaksanakan suruhan Allah itu pun seperti itu. Kalau kita tanpa mohon perlindungan kepada Allah, sampai bila pun kita berat untuk melaksanakan ibadah, berat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, karena memang hawa nafsu senantiasa menghalangi kita. Belum lagi syaitan terus akan menghalangi kita supaya kita ini jauh dengan Allah. Maka orang yang arif dalam ketauhidan dan ilmu ma'rifatullah tidak berkesimpulan bahwasanya ya kita hanya ikut saja ataupun hanya ikut apa yang dibisikkan oleh syaitan. Kenapa? Maka perlunya kita belajar lagi dan lagi supaya kita dapat mengenal ya siapa musuh yang sebenar dan siapa kawan. Kadang kawan jadi lawan pula. Lagi zaman sekarang ya Allah. Ya, kadang-kadang kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Sehingga manusia dalam keadaan tak tentu hala dalam hidup ini. Maka untuk kita dapat membantu diri kita ini untuk berhijrah, ya, sebagaimana yang selalu kita peringati malam hijrah ini, buatlah satu perubahan. Buatlah satu perubahan menuju kepada kesempurnaan. Memang manusia tidak ada yang sempurna, ya, akan tapi menuju kepada kebaikan. Hari ini kita lebih baik, berusaha untuk lebih baik dari hari semalam. Begitu seterusnya. Dan itu memerlukan satu kesungguhan ataupun mujahadah. Ya, berusahalah hari ini untuk lebih baik daripada hari semalam. Jangan hari ini lebih buruk dari semalam. Kalau hari ini sama dengan semalam itu pun kita rugi. Umur kita ditolak 1 hari, kemudian amal tidak meningkat. Rugi satu kerugian. Lebih-lebih lagi, kebinasaan akan menimpa barang siapa kalau hari ini lebih buruk berbanding semalam. Jadi agar senantiasa terlaksananya suatu kebaikan dan ketaatan kepada Allah, maka tiap hamba Allah kenalah berusaha untuk dekat dengannya. Ya, artinya lebih memilih jalan yang sesuai dengan akidah, sehingga ia tidak dianggap orang-orang yang dapat terpedaya apa yang akan terjadi. Ya, artinya dalam kehidupan kita ini mesti ada agenda ataupun ada matlamat. Ya, jangan asal hidup. Ya, maka kita memperingati tahun baru. Apa agenda kita dalam 1 tahun yang akan datang? Apa perancangan kita dalam 1 tahun yang akan datang? Mesti ada perancangan. Kalau tak ada perancangan, musuh-musuh Islam merancang. Musuh-musuh Islam bersatu untuk merancang memusuhi orang Islam. Sementara kalau orang Islam lega, orang Islam lalai, hiburan gitu, ya, yang melalaikan. Maka suatu masa dan suatu ketika, ya, perkara yang baik akan dapat ditumbaskan, akan dapat dikalahkan dengan perbuatan jahat yang penuh dengan perancangan. Maka itu kita kena waspada. Kesungguhan mesti ada, jangan sampai kita tak sungguh. Kalau tak sungguh tak jadi, begitu ya. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadwa'i wa batihali syahidun li biftiqari ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina falihadza sirri ad'u fi asari
لي وأسري أنا عبد صار فخري ضمن فخري واغتراري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا